Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar pada mata kuliah Pengantar Tata Hukum Indonesia. Di sini kami kelompok 1 beranggotakan saya sendiri Ahmad Fatihul Amin, yang kedua Daniel Malikul Hakim, yang ketiga Abdul Wahid Rizky Saputra, yang keempat Diran Nabila Wisna, yang kelima Muhammad Zidan Abdillah, yang keenam Anisatur Rahmatul Maulina, yang ketujuh Ahmad Husnan Junaidi. Di sini kami akan membahas sistem hukum Eropa kontinental, yang mana akan dibahas oleh saudara Abdul Wahid. Kami persilahkan. Pada kali ini pembahasan yang akan dibahas dalam sistem hukum Eropa kontinental, yaitu yang pertama sejarah perkembangan civil law, yang kedua sistem hukum era kontinental, yang ketiga ini implementasi sistem civil law di Indonesia. Nah, konstitusi telah menegaskan bahwa negara Indonesia ini adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri khusus terhadap sistem hukum yang berjalan dalam sejarah Indonesia sebagai bekas penjajahan Belanda, menjadikan Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Sistem hukum Eropa kontinental atau civil law mempunyai 3 karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Karakteristik utama yang menjadi dasar sistem hukum civil law adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi. Nah, yang pertama mengenai sejarah perkembangan civil law, kali ini akan disampaikan oleh rekan kami yakni Anissa Turamatul Maulina. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan civil law. Sebelum menjelaskan sejarah perkembangan civil law, saya di sini akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan civil law. Civil law adalah bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum civil law merupakan peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan jurisprudensi. Negara-negara penganut civil law menetapkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hakikat peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud pengertian jurisprudensi? Yaitu jurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lainnya untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Pada abad pertengahan hingga pertengahan abad ke-12, sistem hukum di kontinental dan Anglo-Saxon hal termasuk dalam sistem hukum yang sama, yaitu hukum Germania yang bersifat feodal, baik dari segi substansinya maupun prosedurnya. Tahun 1000 atau disebut dengan 1 abad kemudian, setelah terjadinya perubahan situasi, hukum Romawi itu yang merupakan hukum material dan hukum kanonik yang merupakan hukum prosedural. Hal ini telah merubah kehidupan pada negara-negara yang termasuk Eropa kontinental. 10 sementara di Inggris yang semula juga menganut sistem hukum Jerman yang feodal terluput dari pengaruh infiltrasi hukum Romawi atau disebut Roman Law System. Sehingga di Inggris yang berlaku adalah hukum asli pribumi. Sistem hukum yang dianut oleh negara-negara Eropa kontinental yang berakar dan bersumber dari hukum Romawi, inilah yang disebut dengan civil law.
Selanjutnya, sistem hukum era kontinental yang akan dijelaskan oleh Ahmad Kusnan Junaidi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah sistem hukum Eropa era kontinental. Jadi sistem hukum era kontinental seiring disebut juga sistem hukum sipil. Istilah civil law berasal dari bahasa Latin jus civil yang berarti hukum yang berlaku pada rakyat Romawi. Namun, beberapa pakar membedakan antara kurun Roman law system dengan civil law system. Dengan garis tengah, peristiwa kodifikasi hukum oleh Kaisar Justinian I. Sistem hukum sipil atau yang disebut civil law system merupakan sebuah sistem hukum yang didasarkan pada seperangkat aturan hukum dan perundang-undangan yang tertulis rinci. Maka sistem hukum Eropa kontinental memiliki kelemahan karena sifatnya sendiri yang tertulis akan menjadi masyarakat ke dalam undang-undang secara logis akan membawa suatu ketertinggalan substansi undang-undang. Banyak peraturan perundang-undangan barat yang diadopsi ke Indonesia dan diberlakukan di Indonesia. Fenomena legal gap, keterpisahan nilai-nilai masyarakat Indonesia dengan nilai-nilai peraturan perundang-undangan merupakan persoalan yang mendasar dan substantif. Hukum Indonesia akan selalu menjadi konsekuensi lanjutan yang sulit untuk dihindari, sehingga hukum tidak ada keterkaitan erat dengan jiwa bangsanya. Baik, selanjutnya untuk karakteristik hukum era kontinental akan dijelaskan oleh Tira Nabila Wisna. Persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik atau ciri hukum Eropa kontinental. Karakteristik atau ciri hukum Eropa dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pembentukannya mulai dengan Renaissance pada abad ke-8 dan ke-9. Pembentukannya mulai dengan Renaissance pada abad ke-7 dan ke-8, di mana peranan yang esensial dipegang oleh para guru besar di universitas-universitas. Yang kedua, unsur yang terpenting dari hukum Eropa kontinental ialah hukum Romawi yang dikembangkan oleh para sarjana di beberapa universitas di Eropa Barat kontinen. Yang ketiga, ada perbedaan yang prinsipil antara hukum privat dan hukum publik. Akibatnya, perselisihan yang menyangkut hukum administratif tidak lagi termasuk kompetensi pengadilan umum. Yang keempat, sumber hukum yang utama adalah undang-undang, court law. Sedangkan dalam keluarga common law, sumber hukum yang utama adalah keputusan pengadilan, case law. Dan yang terakhir, dalam sistem hukum Eropa kontinental, undang-undang adalah sumber yang utama. Namun, bukanlah satu-satunya sumber hukum, karena masih ada sumber-sumber yang lain, yaitu kebiasaan, jurisprudensi, dan doktrin. Hal ini disebabkan karena pada abad ke-19, undang-undanglah yang dipandang sebagai alat terpenting untuk mencapai keadilan. Untuk penjelasan selanjutnya bisa dipaparkan oleh rekan saya, Mas Daniel. Di waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang implementasi sistem civil law di Indonesia. Implementasi sistem hukum di Indonesia tidak luput dari sejarah. Sistem hukum Indonesia merupakan sistem yang berlaku di Indonesia sebagai sumber hukum bagi pengadilan, para hakim, untuk memformulasikan putusan, dan juga pada saat yang sama meliputi nilai-nilai atau ideal yang melandasinya. Setiap bangsa memiliki sistem hukumnya sendiri, beserta sistem nilai yang melandasinya, termasuk Indonesia. Periodisasi hukum di Indonesia dapat dibagi dalam 4 tahapan kesejarah: kolonialisme, periode revolusi fisik, hingga demokrasi liberal. Periode demokrasi terpimpin sampai Orde Baru, dan periode pasca Orde Baru era 13 reformasi. Periodisasi itu seperti yang tersebut di bawah ini, yaitu periode
kolonialisme terbagi dalam pertama, periode Verenigde Oost-Indie Compagnie VOC, periode Republik Belanda dan periode politik etis sampai kolonialisme Jepang. Kedua, periode revolusi fisik hingga demokrasi liberal. Periode revolusi fisik dan periode demokrasi liberal. Ketiga, periode demokrasi terpimpin sampai Orde Baru. Periode demokrasi terpimpin dan periode Orde Baru. Ketiga, periode pasca Orde Baru atau era reformasi. Periode Verenigde Oost-Indie Compagnie (VOC) dapat ditandai dengan penerapan hukum-hukum yang Belanda sentris dengan tujuan utamanya adalah melakukan eksploitasi secara ekonomi dan sebagai upaya untuk mengatasi krisis ekonomi di Belanda, mendisiplinkan para pribumi melalui cara-cara yang otoriter dan sebagai upaya perlindungan kepada pegawai-pegawai VOC, termasuk para pendatang yang berasal dari Eropa. Upaya Belanda untuk unifikasi hukum tertulis Indonesia selalu tidak sepenuhnya berhasil sepanjang sejarahnya, sehingga memberikan ruang kebebasan bagi hakim. Pada tahun 1642, Gubernur Jenderal VOC menetapkan Batavia Statuten untuk mengatur pegawainya yang berisi larangan seperti pencurian kayu, perkelahian, dan pembunuhan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, VOC memperlakukan sistem hukum hibrid plural dengan mengakui hukum lokal yang pada umumnya tidak tertulis. Berdasarkan wilayah, etnis dan ras, VOC kemudian membentuk Instansi Rechtsbijegen, pengadilan adat, pada tahun 1747 untuk menerapkan hukum lokal yang tidak tertulis di wilayah utara Jawa atau Semarang. Di luar Jawa, VOC berkompromi dengan pimpinan adat untuk menggunakan hukum lokal setempat. Pemerintah Belanda berkehendak untuk membentuk dan menerapkan hukum tunggal yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi, intensi tersebut ditentang oleh Cornelis van Vollenhoven yang ditunjuk oleh Parlemen Belanda untuk melakukan kajian keberlakuan kodifikasi hukum Belanda di wilayah jajahan Indonesia. Dalam kajiannya melegenda 45 volume Atterbunsbundels yang kemudian dikategorikan oleh muridnya menjadi 10 volume, Van Vollenhoven mengidentifikasikan setidaknya terdapat 15 wilayah hukum adat di Indonesia selama kurun waktu 1906 sampai 1908. 830. Van Vollenhoven berpandangan bahwa sebaiknya masyarakat hukum adat yang beragam tersebut mengembangkan apa yang berkembang dan hidup di antara mereka sebagai hukum dibanding memaksakan kesatuan hukum yang berasal dari Eropa. Hasilnya, pluralisme hukum kembali diberlakukan di Indonesia untuk mengakomodir beragam norma hukum yang hidup di masyarakat Indonesia saat itu. Hukum perdata yang diberlakukan misalnya dibagi berdasarkan 3 kelompok, yaitu Eropa, Timur, Asing, dan pribumi. Pada zaman penjajahan Jepang, upaya untuk penyatuan atau unifikasi peradilan dilakukan. Jepang awalnya menghapus pemisahan antara peradilan Gubermen atau Eropa dan peradilan pribumi serta mengganti hakim Eropa dengan hakim Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara semua golongan. Langkah ini dilakukan dengan tujuan diantaranya untuk membongkar struktur pemerintah kolonial Belanda, sekaligus berharap agar mendapatkan simpati elit politik bangsa Indonesia. Periode pendudukan Jepang berhasil menyatukan peradilan dengan menghapus perbedaan rasial dalam sistem peradilan Indonesia dengan menghapus peradilan untuk golongan Eropa. Akan tetapi, upaya unifikasi peradilan tidak sepenuhnya berhasil karena Jepang kembali memperlakukan dualisme peradilan untuk masyarakat Indonesia. Upaya penyatuan peradilan secara horizontal dengan menghapus peradilan adat sehingga tiada perbedaan peradilan dalam menangani perkara sama warga Indonesia dilakukan oleh pemerintahan Presiden Soekarno pada masa revolusi. Selanjutnya, kesimpulan akan disampaikan oleh rekan kita, Muhammad Rizdan Abdillah. Padanya waktu dan teman kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim.
Civil law merupakan sistem hukum yang menggunakan kitab undang-undang atau undang-undang sebagai sumber hukum utama. Hal ini tentu saja mempengaruhi karakteristik berpikir dalam sistem hukum Eropa kontinental. Adanya peraturan yang telah dibuat terlebih dahulu sebelum adanya kasus menjadikan pola pemikiran yang abstrak, konseptual, dan simetris. Sistem hukum Eropa kontinental cenderung merencanakan, mensistematiskan, dan mengatur persoalan sehari-hari dengan sekomprehensif mungkin, dengan cara membentuk aturan-aturan hukum sebagai produk legislasi. Sistem hukum Eropa kontinental bertolak pada satu prinsip umum ke prinsip umum lainnya. Dalam menangani suatu perkara, hakim akan mencari rujukan aturan yang sesuai dengan perkara yang sedang ditanganinya. Hakim pada sistem hukum Eropa kontinental harus bersikap aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti sehingga dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari perkara tersebut. Setelah itu, hakim dapat memilih aturan yang tepat diterapkan atas perkara yang ditanganinya. Sekian dari saya kembalikan kepada rekan kami, Ahmad Fatihul Amin. Tempat berlaku dipersilahkan. Terima kasih atas presentasi yang telah disampaikan. Cukup sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.